Lala buka tenda sih. Siluet sunset dari pos 4. Labu via tabak. Terus kopi nih. Wah. Mantap baik. Endap. Dan jam 12 malah hujan. Dan awet dari jam 12 sekarang sudah setengah 3, masih hujan, sudah 2 jam setengah, nggak ada reda, setengah baik. Sekarang jam 3 ngeleh lapar, mau bikin sarapannya snack nih, penting ambil susu hangat. Nah, di luar masih hujan. Sudah 3 jam lebih hujannya ini, udah selesai. Terus lah, penting ambil susu sih. Indonesia udan turu meneh, wetenge warep anget-anget ra kepenak tidure kepenak. Jam 4 tepat, kabutnya cukup tebal, daripada di dalam tenda kedinginan tidak ngapa-ngapain. Ini saya coba jalan-jalan kalau sambil menunggu cuaca membaik. Kalau cuaca membaik ya lanjutkan perjalanan, kalau tidak ya turun. Nah, ini ya, kabutnya kan kelihatan, kabutnya tebal sama rintik-rintik air. Tepat pukul 4 saya meninggalkan pos 4, mencoba mengusir sepi, karena ya tidur tidak bisa tidur. Bangun jam 12 semenjak hujan sampai jam 3 hujan belum reda. Lalu bikin minuman hangat, sarapan, lalu jam 4 pas kok matanya tidak ngantuk, ya wis lah, jalan-jalan kendati ini pas kabutnya kabut air. Ini halang rintang, ketemu pohon, stapanya kayak gini, meletre ini. Ya, meletre. Terus dinikmati alon-alon, yang penting ada aktivitas. Masih sendirian menyusuri setapak antara pos 4 dan pos 5. Ini sampai di kawasan hutan Edelweiss. Ini saya masih sendirian karena 3 orang yang kemarin sama-sama ngecamp di pos 4 yang dari Magetan itu masih ngorok. Tadi saya pamit itu masih ngorok. Artinya mereka sangat menikmati istirahatnya. Wis, kiyo sambil masih berkabut dan gerimis tipis-tipis. Nah, dengar gitu, malah kayak hujan ini. Jam 5, tepat 1 jam perjalanan dari pos 4 sampai pos 5. Cuaca masih berkabut pekat, tapi sudah terlihat. Mantap, masih gerimis lembut karena kabut yang sangat tebal. Ini kategorinya badai. Keren. Dan ketok sampai pos 5. Kabut, baju wis klebroh wisan. Dinikmati wae, jos. Sebenarnya depan ini itu puncak Gakseng. Kalau cerah itu view-nya sangat bagus dari sini itu.
Ya, ini karena kabut tebel, ya lihatnya hanya tembok putih. Ini ada, dulu pernah ada benderanya sampai remuk benderanya. Di sini kan ada shelternya. Brakseng itu ada shelternya. Yes, nah itu loh Brakseng. Nah, di sini ada bunga daisy juga. Mantap. Ini setengah 6 kurang 3 menit. Artinya 30 menit dari pos 5 Suket Kuning. Ini keadaan Brakseng sekarang. Dulu lumayan teduh di sini. Sekarang lepas satu sengnya. Bolong jadinya. Berlindung dari angin. Oh, ini masih kabutnya masih tetok-tetok. Aku juga nganggo jas hujan. Masih berteduh di bawah Brakseng kuwabut mah pekat banget. Lalu bareng dengan rintik-rintik hujan. Agak kenceng juga hujannya. Sik, laran sik. Nonton kabut berarak-arak. Gambaran setapak setelah Brakseng itu semacam hilang. Tertutup. Ya. Celana dan sepatunya langsung kelebroh. Basah kuyup lur. Masih sendirian jalan-jalan menikmati kabut dengan angin semribit sepoi-sepoi. Dewi merdeka. Ketika asik wae. Yes. Masih dengan suasana yang sama sampai sunset camp 2975 mdpl. Kabut. Alam adalah guru sejati. Tepat jam 6 masih ditemani dengan badai, kabut dan angin kencang serta rintik-rintik hujan. Sampai di sini belum ketemu siapapun. Gas meneh wae alon-alon. Lumayan kencang ini. Lumayan kencang. Tuh. Jos toh. Jos. Jam 6:15 sampai di persimpangan antara kanan ke Gegerboyo langsung puncak atau ke kiri yang lurus ini. Ini menuju ke Hargodalem, warung Mbok Yem. Melihat tanda-tanda cuaca yang kelihatannya tidak akan membaik. Ini sebaiknya memilih yang langsung ke puncak, istirahat sebentar terus turun saja. Oke, siap gas.
Yes. Yes. Sampai di puncak. Situasi masih. Semoga tripodnya tidak kabur. Semoga tripodnya tidak kabur. Akhirnya samar-samar dari sana ada 2 orang. Ketemu menungso. Ya? Iya. Saya lewat Tambak, pos 4. Ini dari mana? Turun sana. Ini dari mana tadi? Oh, Cetok. Kelewat berarti. Kelewat, harusnya ngelewati Boyem dulu. Tadi Argo Dalam lurus yang ada bangunan cat orange. Oh, langsung. Oh ya, harusnya belok kiri ya. Ya. Nah. Argo Dalam itu, Tugu. Enggak lewat juga tadi. Oh enggak, Argo Dalam bawah. Nah. Rombongan mana, Mas? Pekalongan. Berdua toh? Mantap. Camp di pos 5. Anu, bola peperangan. Yes, sebenarnya saya sudah melewati Argo Gumilah. Berhubung ini ada beberapa teman yang kebingungan ketemu di puncak, mereka cari warungnya Boyem, maka saya turun dulu untuk mengarahkan mereka. Ini berdiri patokan ini. Nanti tak istirahat di sini dulu. Ini Mas, nanti patokannya joglo ya? Joglo, bangunan joglo. Kalau sudah ketemu joglo, jenengan ambil kanan. Kanan nanti kan ketemu jalan gede banget. Itu sudah kelihatan Boyem, jadi tenda-tenda gitu. Pokoknya ini patokannya jenengan joglo, atap joglo. Ya betul. Nah, kelewat tadi itu harusnya belok kiri. Jadi kan jenengan berarti nanti tadi itu lewatnya samping joglo langsung tembak ke sini. Nah ini patokannya kembali lagi ke joglo, terus nanti belok kanan. Gitu. Oke, kalau jalan ini udah lurus jenengan. Oke, patokannya joglo ya. Sekitar 10 menitan lah dari sini. Oke, patokannya 10 menit. Kalau 10 menit enggak ketemu berarti jenengan orientasi lagi. Orientasi medan lagi. Begitu. Tak mendokumentasikan sampai puncak. Kira rata. Sesuai dengan rencana saya, jam 7 ini mau melakukan perjalanan turun. Ini ada satu rombongan pasangan suami istri dari Magetan lewat Timur tadi. Saya wajah medun, ternyata ditunggu 45 menit, badainya tidak reda. Wajah turun alon-alon gaspol. Yes. Mati gede lur. Menikmati badai di puncak Boyo mau menuju Tambak. Mantap tenan. Cuaca masih sangat pekat berkabut. Ini sudah sampai pos 5 Suket Kuning. Ini hampir jam
8. Perjalanan kurang lebih sekitar 50 menit dari puncak sampai sini. Tidak pakai istirahat, langsung saja. Kabutnya udah pekat lagi ini. Pekat banget. Pekat toh mas, kalau pos 5. Pekat banget kabutnya. Gak ketok apa-apa. Dinikmati, jos. Jalur antara pos 5 ke pos 4 karena semalam itu gelap, tidak bisa mendokumentasikan ya kayak gini nih. Tanah meletre-meletre kayak gini, licin, lembab, nah kanopinya masih padat. Ini ada pohon rubuh, ada harus ke sana, banting ke sana. Belakrak halang rintang. Ini kanopi vegetasinya masih cukup rimbun, jadi tidak cepat kering. Dan ini posisinya di sisi barat, lereng barat, otomatis kalau hujan itu lembab dan lama kering. Lembab dan lama kering, sehingga wajar kalau licin. Maka dibutuhkan kehati-hatian, ekstra hati-hati. Yes. Beberapa lokasi itu sampai hilang setapaknya. Ini masih antara pos 5 menuju pos 4. Cuaca masih kabut pekat. Yes. Salah satu pesona jalur tambak itu bisa menemukan hutan lumut kayak gini. Lumutnya itu asik. Wes. Batang-batang pohonnya lumutnya keren. Eksotis. Dengan cuaca kabut tebalnya. Mantap. Masih diselimuti kabut, ini ada di hutan lumutan. Wah, mantap, keren. Masih antara pos 4 ke pos 5 ke pos 4 loh. Waret beleret. Mantap ini. Ekstra hati-hati. Pukul 8.40 sampai di pos 4 camp area. Ini 3 rombongan dari Magetan tadi ketemu di atas itu. Belum terlalu jauh. Mereka baru memulai perjalanan. Ini tendaku pakai kapten. Sepanjang malam dia jar hujan. Lumayan konden. Iki lho, nah, nempel soalnya inere. Ini masih gerimis lagi dan atas masih kabut pekat. Atas masih kabut pekat ya wis. Masak isik beres-beres. Aduh nanti pulang. Dinikmati. Oke, ini jam 10:05. Saya akan memulai jam 10:05 akan memulai perjalanan turun meninggalkan pos 4 dengan cuaca yang masih berkabut. Nah, bukannya tipis tapi tewabial. Salon-alon dinikmati. Mantap. Setengah 11:05, kurang lebih 30 menit dari pos 4 sampai pos 3 turun sendirian. Jadi sedikit cerita. Tadi di puncak itu ketemu 2 orang, suami istri dari Magetan. Terus turun sampai pos 5 tidak ketemu siapa-siapa. Antara pos 5 dan pos 4 itu ketemu rombongan Ngawi yang kemarin camp bersama di pos 4. Jadi dari puncak sampai pos 3 ini ketemu manusia 5 orang. 2 orang di puncak, 3 orang antara pos 5 menuju pos 4. Semangat. Cuaca gimana? Masih berkabut. Pukul 11:06. Jadi dari pos 4 itu 1 jam 1 menit sampai di sini. Rasanya ngantuk. Cuaca masih kabut-kabut tipis. Tapi mengarah ke cerah. Wis dinikmati wae alon-alon. Yes. 11:35. 1 jam setengah dari pos 4 sampai pos 1. Ini mau istirahat karena tadi dari pos 4 sampai sini belum istirahat sama sekali. Targetnya sisa 3 jam sampai base camp.
kurang lebih sekitar 3 jaman dari pos 4. Ini baru 1,5 jam, tak istirahat dulu. Pas jam 12:20 sampai di gerbang pendakian. Dari sini sekitar 10 menit sampai base camp. Yes, dokumentasi terakhir. Keren.